Muga-muga sholawat takdim Allah dumateng Toha Kanjeng Nabi. Kok al-Yamani, kok gak al-Makki? Sampeyan pikir niku. Mulai biyen mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil ndi dik Taurat kabeh keterangan Kanjeng Nabi teko Mekah. Hijratan Madinah. Lagi kok ono sholatullah ala Toha al-Yamani. Nabi Muhammad SAW orang Yaman. Dalam sebuah qasidahnya, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi menyatakan, Salatullahi ala Toha al-Yamani syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Yang artinya, semoga rahmat dari Allah senantiasa tercurah kepada Nabi Toha yang berasal dari Yaman, sang pemberi syafaat bagi seluruh makhluk kelak di hari kiamat. Beberapa orang mempermasalahkan potongan bait syair berikut ini. Karena Nabi Muhammad SAW sebagaimana kita ketahui, beliau adalah lahir di Mekah, kemudian pindah ke Madinah dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yaman. Lalu kenapa beliau dinisbatkan kepada Yaman? Sebagaimana ceramah seorang kiai pada video berikut ini. Lawatan sing sampai sak mangke kula niki mikir. Iki apa iki ngono? Salatullah ala Toha al-Yamani safi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Muga-muga sholawat takdim Allah dumateng Toha Kanjeng Nabi. Kok al-Yamani, kok gak al-Makki? Sampeyan pikir niku. Mulai biyen mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil ndi dik Taurat kabeh keterangan Kanjeng Nabi teko Mekah. Hijratan Madinah. Lagi kok ono sholatullah ala Toha al-Yamani. Sih bener kan? Duh sampean kok kait paham apa ya apa? Wah iki viral mana kan arek-arek iki. Loh, kok kiai meneng ya? Apa ya? Lalu bagaimana untuk menjawab pertanyaan dan tuduhan ini? Bismillah, mari kita bahas dengan ilmu dan literasi. Siapakah yang dimaksud Toha? Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar Al-Baihaqi dalam sebuah kitab yang berjudul Dalail An-Nubuwah, beliau menyatakan, Qala Abu Zakaria wali nabiyina sallallahu alaihi wasallam khamsatu asma fil Qur'an, Muhammadun wa Ahmadu wa Abdullah wa Toha wa Yasin. Beliau mengatakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki 5 nama di dalam Al-Qur'an, yaitu Muhammad, Ahmad, Abdullah, Toha, dan Yasin. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Makki dalam sebuah kitab yang beliau karang berjudul Al-Hidayah, yang menyatakan bahwasanya yang dimaksud Toha dalam Al-Quran surat Toha itu bermakna wahai lelaki. Maka tidak diragukan lagi, yang dikhitab oleh Allah pada ayat tersebut adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dengan demikian, penamaan Toha ini sudah menjadi pemahaman turun-temurun dari para ulama sampai pada pemahaman orang hari ini, yaitu bahwa Toha adalah salah satu nama Rasulullah Muhammad SAW. Nabi dinisbatkan ke Yaman. Sebelum kita menuduh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi melakukan pembodohan publik atau melakukan kepalsuan dalam penisbatan ini, ada baiknya kita simak hadis berikut ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga Al-Imam Tabarani dan beberapa imam yang lainnya, yang oleh Al-Imam Al-Haythami dalam kitab beliau Majma'uz Zawaid dianggap sebagai hadis yang memiliki perawi yang siqah. Disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, wa ana Yamanin wa Hadramaut khairun min Banil Harith wala ubali an yahlika al-hayyani kilahuma fala qaila wala malika illallah. Yang artinya, aku adalah orang Yaman dan Hadramaut adalah lebih baik dari Bani Haris. Namun aku tidak peduli jika dua hal ini binasa,
tidak perlu ada pembicaraan sebab tiada kekuasaan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Di situ Al-Imam Al-Haythami mengatakan rawahu Ahmad muttasilan wa mursalan wa Tabarani wa sammasani Busra bin Ubaidillah wa rijalul jami' siqatun. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara muttasil dan mursal serta At-Tabarani yang menyebut perawi yang terputus yaitu Busr bin Ubaidillah yang semua perawinya adalah siqat. Perhatikan, pada hadis itu Nabi mengatakan wa ana yamanin. Aku adalah seorang Yamani. Pertanyaannya, apa arti Yamani atau seseorang yang dinisbatkan kepada Yaman? Selain bisa dikatakan Yamaniyun, juga bisa dikatakan Yamanin. Di dalam kitab Lisanul Arab dikatakan qala al-Jauhariyu al-Yamanu biladun lil Arab wan nisbatu ilaiha Yamaniyun wa Yamanin mukhaffafatun wal alifu iwadun min ya'in nisbi fala yajtami'ani. Qala Sibawaihin wa ba'duhum yaqulu Yamaniyun bitasydid. Al-Jauhari mengatakan Yaman adalah negeri di kawasan Arab. Nisbat kepadanya adalah Yamani atau Yamanin dengan tanpa tasydid. Huruf alif pada bentuk Yaman adalah pengganti dari ya nisbah sehingga keduanya tidak berkumpul sekaligus. Al-Imam Sibawayh mengatakan sebagian mengatakannya Yamaniyun dengan tasydid. Kesimpulannya, seseorang yang dinisbatkan kepada Yaman bisa menggunakan 3 bahasa berikut ini. Bisa kita katakan Yamaniyun, yang kedua Yamanin, atau yang ketiga Yamaniyun dengan mim yang panjang. Maka jika Nabi sendiri yang menisbatkan diri beliau kepada Yaman, entah karena kedekatan atau alasan yang lain, lantas mengapa kita justru menolak penisbatan beliau kepada Yaman? Fakta teritori. Semua umat Islam tentu tahu bahwa Rasulullah Muhammad SAW lahir dari sebuah kota yang bernama Mekkah. Maka beliau bisa disebut sebagai Al-Makki atau orang Makkah. Namun yang tidak banyak diketahui oleh orang bahwa kota Makkah adalah bagian dari wilayah yang pada masa lalu disebut dengan istilah Tihamah. Tihamah adalah wilayah pesisir Laut Merah yang membentang dari ujung selatan Jazirah Arab sampai kawasan Tabuk di perbatasan Syam. Dalam sebuah kitab yang berjudul Mu'jamul Buldan, karya seorang ulama mu'arrikh atau pakar sejarah bernama Syekh Al-Imam Syihabuddin Abu Abdullah Yaqut Al-Hamawi Ar-Rumi yang hidup pada abad ke-7 di Baghdad. Dan pastinya beliau bukan Ba'alawi. Di juz kedua, halaman 63, beliau berkata, Qala Abul Mundhir Tihamatun Tayasurul Bahri Minha Makkatu. Beliau mengatakan Tihamah adalah pesisir laut yang diantaranya adalah Mekkah. Lebih jelasnya dapat kita lihat pada peta yang bergambar berikut ini. Berikutnya, wilayah Tihamah ini pada masa lalu jauh sebelum ada sekat antara kerajaan Saudi Arabia dan juga Republik Yaman, maka ini adalah bagian dari Yaman. Hal ini disebutkan pula oleh Syekh Yaqut Al-Hamawi di dalam halaman dan kitab yang sama. Beliau menukil penjelasan dari Al-Hafidh Al-Madaini, seorang ulama sejarawan yang hidup pada abad kedua dari Basrah. Kutipannya berikut ini. Tihamah minal Yaman wa huwa ma asharu minha ila haddin fi badiyatiha wa Makkatu min Tihamah. Al-Madaini berkata, Tihamah adalah bagian dari Yaman yang terbentang dari daerah gurun sampai batas tertentu di padang pasirnya. Dan Makkah termasuk dalam wilayah Tihamah.
Jadi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari Mekah dan Mekah ini bagian dari Tihamah dan Tihamah ini bagian dari Yaman, maka dapat dibenarkan apa yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berupa al-Yamani. Sampel sederhananya seperti ini. Al-Fakir bernama Ajir Ubaidillah, berasal dari Banyumas. Maka sah kalau saya mengatakan Ajir Ubaidillah al-Banyumasi. Oleh karena Banyumas adalah bagian dari Jawa, maka tidak salah juga kalau ada orang yang mengatakan Ajir Ubaidillah al-Jawi. Oleh karena Jawa ini adalah bagian dari Indonesia, maka sah-sah saja kalau ada yang menjuluki Ajir Ubaidillah al-Indonesi. Al-Fakir rasa serangkaian data dan fakta ini lebih dari cukup untuk mengiyakan apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Yang mana beliau menyatakan semoga rahmat Allah senantiasa tercurah kepada Nabi Thaha yang berasal dari Yaman. Habib Ali bukan satu-satunya yang menisbatkan Nabi kepada Yaman. Banyak penyair dan ulama yang lain terlepas perbedaan alirannya. Ternyata Habib Ali bukanlah satu-satunya ulama yang menisbatkan Nabi kepada Yaman. Berikut ini data yang Al-Fakir temukan. Di antaranya, 1. Perkataan seorang ahli bahasa Arab, sejarawan dari abad ke-6 Hijriah yang bernama Qadhi Nashwan bin Sa'id Al-Himyari. Dalam kitab beliau Syamsul Ulum, beliau mengatakan, faqala Rasulullah fil ilmi innahu yamanin jami'an war rasulu yamani. Telah bersabda Rasulullah SAW terkait ilmu, sesungguhnya beliau adalah Yamani seluruhnya, maka Rasul adalah seorang Yamani. Yang kedua, As-Sayyid Ahmad bin Ismail bin Zainal Abidin Al-Barzanji, seorang mufti Syafi'i yang hidup di Madinah Al-Munawwarah. Beliau mengungkapkan ini dalam sebuah kitab Tahqiqat Ahmadiyah fi himayati haqiqah Muhammadiyah. Bepergiannya Rasulullah SAW ke Syam sebab beliau berasal dari Yaman. Datang dari beliau bahwasanya Ka'bah dinisbatkan kepada Yaman dan aku dinisbatkan kepada Yaman dalam hadis yang hasan. Yang ketiga, Syekh Ahmad bin Ismail Al-Halwani dalam kitab beliau berikut ini. Beliau mengatakan, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur leluhurnya dalam apa yang telah dikatakan, beliau berasal dari Yaman. Nenek beliau, yakni istri Nabi Ismail, berasal dari suku Jurhum dan mereka adalah dari Yaman. Demikian pula nenek beliau, yakni istri Sayyid Hashim, ibu dari Sayyid Abdul Muttalib, juga berasal dari Khazraj. Mereka pun berasal dari Yaman, sebagaimana yang telah dijelaskan. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW bernasab kepada Yaman. Lantas beliau menyebutkan hadis Ahmad tersebut. Yang keempat, Sa'duddin bin Hibatillah Al-Hindi dalam kitab beliau Simtu Jawahir Faraidin Nuhur Nadadul Madhi Ba'da Riqqati Tashbibi Biwasfir Rasuli Thahal Yamani, yang artinya rangkaian pujian setelah kelembutan ungkapan rindu dan menggambarkan Rasul Thaha al-Yamani. Stop saling mencurigai. Teman-teman sekalian, Arab, Yaman, Indonesia, dan semua bangsa yang ada di dunia ini tentu memiliki kelebihan yang luar biasa. Tetapi sebagai kodratnya, kita manusia biasa, tentu semuanya memiliki kekurangan. Terlepas dari narasi Arab ataupun Yaman yang entah siapa yang memulai ini semua, barangkali sebagai umat Islam kita perlu jujur dan objektif mengakui bahwasanya Arab dan Yaman memang memiliki kelebihan yang secara eksplisit disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Al-Fakir pernah membahasnya pada video berikut ini. Tentu,
kelebihan ini bukan untuk dibangga-banggakan oleh penduduknya hingga merendahkan bangsa dan kabilah yang lainnya. Apalagi menjadi pembenaran atas semua yang terjadi di sana. Pada akhirnya, kita semua harus menyadari bahwa semua keberagaman ini adalah sunnatullah yang semestinya kita sikapi secara dewasa, bukan dengan saling curiga, apalagi merendahkan mereka yang berbeda. Tanggung jawab dakwah ini terlalu berat jika hanya disangga oleh satu suku, satu bangsa, satu ormas, atau satu metode saja. Mari, saatnya kita menjaga kewarasan dengan mengakui kekurangan diri serta rendah hati menerima keunggulan saudara kita yang lainnya agar kita bisa saling belajar dan berkolaborasi membangun negeri yang kita cintai ini. Saudaraku, Indonesia terlalu luas untuk kita arungi sendiri. Mari berkolaborasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.